Prabu Gesang Studio mempersembahkan lintas sejarah, legenda, seni, adat, dan budaya Nusantara. Dari bumi lereng Gunung Slamet yang merupakan gunung api tertinggi kedua di Pulau Jawa dan terbesar di Jawa Tengah dan berada di perbatasan Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Tepatnya dari sebuah desa yang bernama Galuh Timur yang berada dalam wilayah Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dan dengan diketemukannya situs-situs peninggalan purbakala di wilayah sekitarnya, maka tabir sejarah mulai terungkap. Dalam catatan sejarawan Belanda Van der Meulen pada abad ke-1 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan Galuh Purba di Gunung Slamet. Inilah kerajaan pertama dan terbesar di Jawa Tengah. Para pendiri kerajaan Galuh Purba itu merupakan pendatang yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur sebelum periode kerajaan Kutai Hindu dan zaman pra-Hindu. Para pendatang itu pertama menginjakkan kakinya di Cirebon, lalu masuk ke pedalaman dan berpencar. Sebagian dari mereka ada yang menetap di sekitar Gunung Ciremai, Gunung Slamet, dan lembah Sungai Serayu. Mereka yang menetap di sekitar Gunung Ciremai mengembangkan peradaban Sunda, sedangkan yang berada di Gunung Slamet mendirikan kerajaan Galuh Purba. Dari kerajaan inilah para penguasa raja-raja di Jawa terlahir. Kerajaan Galuh Purba bertahan hingga abad ke-6 Masehi dengan wilayah kekuasaannya meliputi daerah yang sekarang Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Kedung, Kulon Progo, dan Purwodadi. Berdasarkan prasasti Bogor, pamor kerajaan Galuh Purba sempat mengalami penurunan saat dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Mulai berkembang pusat kota kerajaan Galuh Purba sempat pindah ke Kawali, daerah Ciamis sekarang. Di sini kerajaan pertama di Jawa Tengah itu mengganti namanya menjadi Kerajaan Galuh Kawali. Inilah zaman kemunduran kerajaan Galuh Purba. Pada saat itu di wilayah timur berkembang kerajaan Kalingga yang konon merupakan kelanjutan dari kerajaan Galuh Kalingga, sebuah kerajaan di wilayah Galuh Purba. Sedangkan di wilayah barat berkembang kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Salakanagara. Pada saat Prabu Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, kerajaan Galuh Kawali berada di bawah kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan kerajaan Galuh Purba mulai beranjak naik saat Tarumanegara diperintah oleh Raja Candrawarman. Saat itu kerajaan bawahan Tarumanegara mendapatkan kekuasaannya kembali, termasuk Galuh Kawali. Pada masa Tarumanegara pemerintahan Raja Tarusbawa, Wetikandayun Raja Galuh Kawali memisahkan diri menjadi kerajaan yang mandiri dari Tarumanegara dan mendapat dukungan dari kerajaan Kalingga. Lalu kerajaan ini mengubah kembali namanya menjadi Kerajaan Galuh
dengan pusat kota raja di Kawali, Kabupaten Ciamis sekarang. Kerajaan Galuh inilah yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran. Untuk melestarikan keturunannya, masing-masing keturunan Kerajaan Galuh melangsungkan perkawinan. Dari hasil perkawinan itulah yang melahirkan raja-raja Jawa. Jejak kebesaran Kerajaan Galuh ini bisa dilihat dari kajian bahasa. Dari bahasa keturunan Galuh Purba masuk ke dalam rumpun bahasa Jawa bagian kulon atau bahasa Jawa Ngapak atau Banyumasan. Wilayah yang menggunakan bahasa Banyumasan adalah subdialek Banten Lor, subdialek Cirebon Indramayu, subdialek Tegalan, subdialek Banyumasan, dan subdialek Bumiayu, peralihan dari Tegalan dan Banyumasan. Demikian sekilas Kerajaan Galuh Purba. Terima kasih. Nantikan tayangan sejarah legenda seni adat dan budaya daerah terdekat Anda di saluran Rabu Gesang Studio.